Sering nyeri haid? Susah hamil? Perkenalkan, saya Bidan Fatimah. Saya mau edukasi tentang rahim dan beberapa penyakit rahim. Perempuan diberi kelebihan sama Tuhan, yaitu rahim. Beberapa masalah rahim yang sering muncul. Pertama yaitu kanker. Kedua, endometriosis. Ketiga, fibroid. Yang keempat, kista ovarium. Dan yang terakhir PCOS. Tahu gak apa kanker rahim itu? Tumbuhnya sel-sel tubuh yang tidak normal di dinding rahim. Penyebab kanker rahim kenapa ya? Kanker rahim disebabkan oleh perubahan hormon, terutama hormon estrogen yang terlalu tinggi. Disusul dengan orang berat badan berlebih atau obesitas. Perempuan yang tidak pernah hamil. Menstruasi pertama terlalu dini atau menopause terlambat. Punya riwayat keluarga dengan kanker rahim atau kanker usus. Diabetes dan tekanan darah tinggi. Usia di atas 50 tahun. Serta penggunaan terapi hormon estrogen tanpa progesteron. Ini aku kasih tahu ya, gejala awal dari kanker rahim berupa perdarahan dari vagina di luar jadwal haid. Perdarahan setelah menopause. Ini nih tanda yang paling penting. Haid lebih banyak atau lebih lama dari biasanya. Keputihan tidak normal tapi berair, berbau, atau bercampur darah. Nyeri panggul atau perut bawah. Nyeri saat berhubungan. Dan sering merasa lelah tanpa sebab jelas. Apakah kamu ada mengalami keluhan seperti ini? Untuk penanganan kanker rahim gimana? Bisa dilakukan operasi, pengangkatan rahim dan jaringan yang terkena kanker. Ini adalah pengobatan utama. Atau bisa dengan radioterapi, berupa penggunaan sinar radiasi untuk membunuh sel kanker. Tindakan kemoterapi, yaitu pemberian obat untuk menghentikan pertumbuhan sel kanker. Terapi hormon juga bisa digunakan untuk menghambat pengaruh hormon estrogen pada sel kanker. Terapi target atau imunoterapi bisa membantu sistem imun melawan sel kanker pada kondisi tertentu. Masalah rahim selanjutnya adalah endometriosis. Tahu gak apa itu endometriosis? Endometriosis adalah tumbuhnya jaringan rahim atau jaringan endometrium di luar rahim, bisa itu di tuba, di ovarium, dinding perut bahkan saluran kencing. Gimana sih gejala dari endometriosis? Beberapa gejala endometriosis itu bisa berupa nyeri haid yang hebat, lebih sakit dari biasanya sampai sulit beraktivitas. Nyeri panggul kronis, nyeri menetap di perut bawah. Nyeri saat berhubungan. Nyeri saat BAB atau BAK, terutama saat haid. Perdarahan haid banyak atau tidak teratur. Perut kembung atau mual saat haid. Sulit hamil. Dan mudah lelah. Nah, beberapa penyebabnya disebabkan oleh. Sampai sekarang penyebab pasti belum diketahui ya, tetapi ada beberapa faktor yang diduga berperan terhadap penyakit endometriosis ini, yaitu menstruasi retrograde adalah darah haid yang mengalir kembali ke rongga panggul melalui tuba falopi sehingga sel endometrium menempel di luar rahim. Kemudian disebabkan oleh faktor hormon estrogen dapat merangsang pertumbuhan jaringan endometriosis. Faktor genetik atau keturunan, semisal ibu dengan penyakit ini dapat menyebabkan anak perempuannya juga mengalami hal yang sama. Risikonya lebih tinggi jika ada keluarga yang mengalami endometriosis. Gangguan sistem imun, tubuh tidak mampu menghancurkan sel endometrium yang tumbuh di luar rahim. Perubahan sel di rongga panggul, sel normal berubah menjadi sel mirip endometrium. Riwayat operasi rahim, misalnya operasi sesar atau operasi lain di area panggul. Sedangkan penanganannya tergantung tingkat nyeri, usia, dan rencana kehamilan. Bisa menggunakan obat pereda nyeri, obat hormon, atau IUD hormonal yang bertujuan untuk menekan pertumbuhan jaringan endometriosis. Dilakukan tindakan operasi laparoskopi, mengangkat atau membersihkan jaringan endometriosis. Berikutnya bisa dengan program hamil, jika ada masalah kesuburan.
Atau bisa dengan kompres hangat saat nyeri, olahraga ringan, pola makan yang sehat, serta kelola stres. Masalah selanjutnya adalah fibroid. Fibroid atau miom uteri adalah tumor jinak tapi bukan kanker. Jaringan ini tumbuh dari otot rahim. Fibroid bisa memiliki ukuran kecil hingga besar dan jumlahnya bisa 1 atau lebih. Gejalanya bisa berupa haid sangat banyak atau lama, perdarahan di luar jadwal haid, nyeri atau kram perut bawah, perut terasa penuh atau membesar, sering buang air kecil karena menekan kandung kemih, sembelit jika menekan usus, nyeri saat berhubungan, mudah lelah atau anemia akibat perdarahan banyak. Sulit hamil pada beberapa kasus. Beberapa faktor penyebab yang berperan terjadinya fibroid. Pengaruh hormon estrogen dan progesteron, hormon ini merangsang pertumbuhan miom. Terdapat dalam obat KB. Faktor genetik atau keturunan, risiko lebih tinggi jika ada keluarga yang memiliki miom. Usia reproduksi, paling sering terjadi pada usia 30-50 tahun. Menstruasi pertama terlalu dini. Obesitas atau berat badan berlebih. Tidak pernah hamil. Pola makan tinggi lemak dan rendah serat. Sedangkan penanganannya berupa observasi atau pemantauan, jika miom kecil dan tidak bergejala, cukup kontrol rutin dan USG. Obat-obatan, menggunakan obat pereda nyeri, dan obat hormon. Tindakan medis. Mengangkat miom tanpa mengangkat rahim untuk yang masih ingin hamil. Mengangkat rahim jika miom sangat besar atau gejala berat. Menghentikan aliran darah ke miom agar mengecil. Atau menghancurkan jaringan miom. Masalah selanjutnya kista ovarium. Apa sih kista ovarium itu? Kista ovarium adalah kantong berisi cairan atau jaringan yang tumbuh di dalam atau di permukaan ovarium atau indung telur. Sebagian besar kista bersifat jinak dan sering bisa hilang sendiri tanpa pengobatan. Tetapi ada juga yang bisa menimbulkan keluhan jika ukurannya besar atau pecah. Banyak wanita tidak menyadari memiliki kista karena sering tidak menimbulkan gejala. Sedangkan gejala kista ovarium adalah nyeri perut bawah atau panggul, perut terasa penuh atau kembung, nyeri saat haid, haid tidak teratur, nyeri saat berhubungan, sering buang air kecil. Nyeri mendadak jika kista pecah atau terpuntir. Banyak kista tidak menimbulkan gejala jika ukurannya kecil. Penyebab kista ovarium disebabkan oleh perubahan hormon, proses ovulasi atau proses masa subur, endometriosis seperti masalah yang sudah dijelaskan, infeksi panggul, kehamilan, jadi perempuan hamil bisa menyebabkan timbulnya kista, dan PCOS. Penanganan kista ovarium. Pertama dilakukan observasi. Jika kecil dan tidak bergejala lakukan kontrol rutin. Obat hormon untuk membantu mengatur siklus haid. Tindakan operasi, jika kista besar, tidak hilang, atau menimbulkan keluhan. Masalah terakhir adalah PCOS. PCOS atau sindrom ovarium polikistik adalah gangguan hormon pada wanita usia reproduksi yang menyebabkan ovarium menghasilkan hormon androgen yaitu hormon laki-laki lebih tinggi dari normal. Kondisi ini dapat mengganggu proses ovulasi dan siklus haid. Berikut ini beberapa gejala PCOS berupa haid tidak teratur atau jarang haid, sulit hamil, jerawat berlebih, rambut tumbuh berlebih di wajah atau dada, rambut rontok atau menipis, berat badan mudah naik, kulit lebih gelap di lipatan leher atau ketiak. Namun tidak semua wanita mengalami semua gejala. Adapun penyebab PCOS dipengaruhi oleh ketidakseimbangan hormon, resistensi insulin, faktor genetik atau keturunan, kadar hormon androgen tinggi. Penanganan PCOS, obat hormon atau pil KB, obat insulin, perubahan gaya hidup, menurunkan berat badan, pola makan sehat, olahraga rutin. Program hamil, jika ingin hamil bisa diberikan terapi untuk merangsang ovulasi. Ingat, deteksi dini dan gaya hidup sehat adalah kunci menjaga kesehatan. Jika memiliki keluhan, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan terdekat. Sampai jumpa di edukasi kesehatan berikutnya. Salam sehat dari Bidan Fatimah.